Israel tahan bantuan dari Qatar, milisi Palestina ancam melanjutkan pengeboman. Sebuah laporan dari media Lebanon, Al-Akhbar, menyebut kelompok Islam milisi Palestina mengancam akan melanjutkan menembakkan roket ke Israel jika negara itu tidak menyalurkan uang bantuan yang dikirim oleh Qatar yang ditujukan ke jalur Gaza pada minggu depan. Provokasi Israel terhadap Gaza dan warga miskin yang seharusnya menerima uang Qatar cenderung meningkatkan ketegangan dan konflik, kata sumber milisi Palestina yang tidak disebut namanya kepada surat kabar itu menurut media Israel. Jika ini tidak terjadi, maka akan diambil keputusan penting mengenai gencatan senjata bersama, imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik News Sabtu 5 Juni. Pada hari Selasa, Asisten Menteri Qatar, Lolwah Al-Katir, juru bicara Kementerian Luar Negeri, mengatakan negara di Teluk itu akan mengalokasikan sekitar 500 juta US dollar untuk membantu membangun kembali lebih dari 45.000 rumah yang rusak dan hancur di jalur Gaza setelah 11 hari pemboman oleh pesawat dan artileri Israel. Bantuan itu di atas 360 juta US dollar lainnya yang dijanjikan ke Gaza oleh Doha pada bulan Januari yang merupakan kelanjutan dari paket bantuan tahun-tahun sebelumnya. Naji Sarhan, Wakil Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Gaza, mengatakan kepada Associated Press pada 22 Mei bahwa kerugian dari perang 11 hari bulan lalu berjumlah 150 juta US dollar. Namun wilayah tersebut terputus dari sebagian besar import oleh Israel dan Mesir. Belum banyak dibangun kembali sejak dua perang lainnya dengan Israel pada 2009 dan 2014 atau serangan berserang yang terjadi di antara mereka. Pasukan pertahanan Israel mengatakan ketika mereka melakukan serangan di Gaza bahwa mereka menargetkan gerilyawan dari sayap bersenjata partai yang berkuasa milisi Palestina, Brigade Is-ad-Din Al-Qassam, atau dari Ziyad Islam Palestina, yang keduanya dianggap Yerusalem sebagai organisasi teroris. Namun sebagian besar kematian dalam perang baru-baru ini adalah warga sipil, bukan militan milisi Palestina. Menurut pejabat Gaza, hanya 80 dari 254 warga Palestina yang tewas dalam perang itu adalah pejuang milisi Palestina. Pengeboman dimulai pada 10 Mei setelah milisi Palestina meluncurkan hujan roket ke Israel, mengirim lebih dari 4.300 roket selama perang dan mengatakan serangan itu dilakukan untuk membela Masjid Al-Aqsa dan permukiman Palestina di Yerusalem Timur dari bahaya pergusuran oleh pemukim Yahudi. 12 orang Israel tewas oleh roket meskipun sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Pemimpin milisi Palestina di jalur Gaza, Yahya Sinwar, mengatakan bahwa pemerintah Gaza tidak akan mengambil 1 sen pun dari bantuan internasional. Kami tidak akan pernah mengambil 1 sen pun di masa lalu, imbuhnya, namun dia menyambut baik proyek pembangunan yang dilakukan mitra dari negara-negara Muslim. Sinwar mengatakan bahwa Gaza memiliki sumber daya keuangan yang cukup. Sebagian besar berasal dari Iran dan sebagian lainnya berasal dari donor Arab dan Muslim serta orang-orang bebas di dunia yang berdiri dalam solidaritas dengan rakyat kami dan hak-hak mereka, ungkapnya. Komentar Sinwar muncul setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan perjalanan ke Ramallah, markas besar Otoritas Nasional Palestina yang mengatur tepi barat yang memiliki hubungan penuh dengan Gaza sejak milisi Palestina memenangkan pemilihan 2006. Blinken menjanjikan sebanyak 75 juta US dollar dalam pembangunan dan bantuan ekonomi kepada Palestina, tetapi mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dibiarkan menguntungkan milisi Palestina. Sinwar menyebut ini sebagai taktik untuk membuat Palestina terpecah. Penjagaan Israel Mesir di sekitar Gaza tidak hanya membatasi material konstruksi untuk masuk, tapi juga memblokir bahan bakar. Pada tahun 2018, Qatar mulai mengirimkan pengiriman bahan bakar diesel ke Gaza untuk menjaga
agar pembangkit listrik satu-satunya di jalur itu tetap beroperasi, membantu meningkatkan jumlah jam listrik per hari, tetapi tidak menghilangkan pemadaman bergilir yang mengganggu lebih dari 2 juta penduduknya. Namun sementara Israel juga kadang-kadang memblokir pengiriman ini, Qatar juga menguranginya sebagai alat pengungkit dalam perselisihan dengan milisi Palestina mengenai proyek konstruksi membantu mengobarkan kebencian. Pada bulan Februari, Qatar dan Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk bersama-sama membangun pipa gas alam dari Israel ke Gaza yang Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh katakan akan menyelesaikan masalah listrik di Gaza sepenuhnya. Perdana Menteri Kanada Trudeau kecam pembunuhan keluarga Muslim sebagai kejahatan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa pemerintahnya akan mengambil tindakan atas pembunuhan satu keluarga Muslim di negara itu. Ini adalah tindakan jahat, tetapi cahaya orang-orang di sini hari ini, cahaya kehidupan keluarga Afzal yang akan selalu melebihi kegelapan, kata Trudeau saat menghadiri acara untuk mengenang keluarga Muslim tersebut pada Selasa malam 8 Juni 2021. Pada Minggu 6 Juni 2021, 4 anggota keluarga terbunuh ketika mereka sedang berjalan-jalan sore di dekat rumah mereka di London, Ontario. Ketika polisi mengatakan seorang pria menabrak mereka dengan truknya, mereka dijadikan target karena agama mereka. Para korban adalah Salman Afzal, 46 tahun, istrinya Madiha Salman, 44 tahun, putri mereka yang berusia 15 tahun, Yumna Afzal, dan ibu Afzal yang berusia 74 tahun. Putra mereka yang berusia 9 tahun, Fayez Afzal, masih dirawat di rumah sakit dengan cedera serius tetapi tidak mengancam jiwa. Nathaniel Friedman, 20 tahun, telah didakwa mengemudikan truk ke pinggir jalan dan menabrak keluarga di London, sebuah kota berpendudukan lebih dari 400.000 orang yang terletak 200 km barat daya Toronto. Dia ditangkap pada Minggu hanya beberapa ratus meter dari Masjid Muslim London yang dihadiri oleh keluarga Afzal dan di mana acara penghormatan mendiang pada Selasa diadakan. Ribuan pelayat hadir dalam acara tersebut untuk mengenang 3 generasi keluarga Muslim Kanada yang tewas dalam apa yang dikatakan polisi sebagai kejahatan rasial yang direncanakan ketika komunitas yang berduka bersatu di tengah krisis. Ini adalah kota kita, kata Bilal Rahal, ketua Masjid Muslim London. Jangan biarkan siapapun membuat Anda berpikir sebaliknya karena warna kulit Anda, keyakinan Anda, atau di mana Anda dilahirkan. Ini adalah kota kita dan kita tidak akan kemana-mana. Serangan itu telah menyebabkan ungkapan kesedihan secara nasional dengan kewaspadaan serupa terjadi di Toronto, Vancouver, dan kota-kota lain di Kanada. Tagar Our London Family memiliki hampir 10.000 cuitan yang diunggah pada Selasa malam. Banyak pengguna media sosial mengubah foto mereka dengan gambar yang diunggah oleh Masjid Muslim London dengan 4 garis putih yang menyimbolkan para korban dengan latar belakang ungu dengan pita hijau.